Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pertemuan ke-13 yaitu mengenai manajemen proyek, di mana terdapat 3 tahapan dalam manajemen proyek ini sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, kemudian penjadwalan atau scheduling, kemudian pengendalian atau controlling. Nah, dalam manajemen proyek ini terdapat 2 teknik diantaranya yaitu PERT atau Program Evaluation and Review Technique dan CPM yaitu Critical Path Method, di mana PERT sendiri atau PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan dan gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Nah, teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu. Sementara itu, mengenai CPM, jadi CPM ini adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan dengan menggunakan prinsip pembentukan jaringan. Jadi pasti teman-teman di sini akan bertanya-tanya sebenarnya apa sih perbedaan antara PERT dan CPM. Nah, PRT dan CPM perbedaannya terlihat ketika PRT itu menggunakan activity oriented atau berdasarkan aktivitasnya, sedangkan dalam CPM menggunakan event oriented atau berdasarkan kegiatannya, di mana misalkan activity dalam PERT itu ditunjukkan dengan anak panah, kemudian atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitasnya, sedangkan di event oriented yaitu pada CPM dia disimbolkan dengan tanda lingkaran yang merupakan pokok perhatian dari satu aktivitas. Jadi antara PERT dan CPM ini biasanya digunakan dalam satu gambar ya. Jadi dia menjadi satu teknik ya, satu teknik yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan proyek yang atau pekerjaan yang terkendali dan teratur ya. Nah, ini ada 6 langkah untuk PERT dan CPM, yaitu mendefinisikan proyek dan aktivitasnya. Yang kedua itu membuat keterkaitan antara aktivitas, di mana aktivitas yang harus mendahului dan mana yang mengikuti. Kemudian menggambar diagram yang menghubungkan semua aktivitas, membebankan estimasi waktu ke masing-masing aktivitas, membuat jalur kritis atau jalur waktu yang paling panjang, dan menggunakan diagram untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Nah, ini sebagai salah satu contoh di mana Boston Hospital merencanakan merenovasi ruangan operasi, kegiatan dan perkiraan waktu penyelesaian untuk setiap kegiatan. Ini aktivitasnya ada A sampai H, di mana ini ada beberapa deskripsi kegiatan, kemudian ada aktivitas yang mendahului, dan ini waktu. Waktunya di mana dia dalam per minggu ya. Misalkan, aktivitas A dengan deskripsi kegiatan build internal component, di mana dia tidak ada aktivitas yang mendahului ya, sama seperti B, yaitu modify roof and floor. Dia tidak ada aktivitas yang mendahului dengan waktu 3 minggu. Sedangkan untuk aktivitas C, yaitu construct collection stack, di mana ada aktivitas yang mendahului, yaitu A. Artinya, aktivitas C bisa dilakukan ketika aktivitas A selesai. Ya, dimana ini waktunya adalah 2 minggu. Nah, ini yang keempat yaitu pour, construct, and install frame, di mana dia merupakan aktivitas D. Aktivitas yang harus selesai terlebih dahulu yaitu aktivitas A dan B. Nah, ini aktivitas E yaitu build high temperature burner, di mana E bisa dilakukan ketika C selesai dalam waktu 4 minggu sampai dengan H ya, itu inspect and test. Di mana aktivitas yang mendahului yaitu FG, jadi aktivitas F dan G selesai baru bisa melakukan aktivitas H. Dia dilakukan pada waktu yang 2 minggu untuk aktivitas H-nya. Di mana di sini ada beberapa simbol ES yaitu early start, maksudnya adalah waktu paling awal kegiatan dapat dimulai, sedangkan EF atau earliest finish yaitu earliest finish, waktu paling awal kegiatan dapat diakhiri. LS yaitu latest start, di mana waktu paling lambat untuk memulai kegiatan tanpa menunda keseluruhan proyek, dan LF atau latest finish merupakan waktu paling lambat untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda keseluruhan proyek. Di sini diketahui bahwa earliest finish yaitu sama dengan ES ditambah dengan waktu kegiatan. Sedangkan LS yaitu
LS yaitu dia LF atau latest finish dikurangi dengan waktu kegiatan. Slack merupakan free time yaitu diperoleh dari LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Nah, ini dia ini adalah bentuk dari simbol nanti akan digunakan, di mana activity A ini adalah activity name or simbolnya atau simbolnya, ES ini yang tadi early start, kemudian LS ini latest start, ini durasinya, activity durasi, activity duration, kemudian early finish dan latest finish. Nah, dari soal yang ini yang diketahui ini, maka kita akan menjadikan dia sebuah diagram atau gambar. Nah, yang pertama yaitu kita dimulai dari sini. Jadi startnya ini untuk ES-nya dia 0, LS-nya 0, ini juga 0, semuanya 0 ya, karena ini mulai ya. Kemudian yang akan kita lakukan pertama kali, kita lihat dari sini. Aktivitas yang mendahuluinya yang sama-sama tidak ada, jadi tidak ada aktivitas yang mendahului, maka kita bisa lakukan dia bisa kita taruh secara seberangan ya, berseberangan. Jadi A kita taruh sini, kemudian B kita taruh sini. Pertama yang dilakukan adalah kita membuat lingkaran biasa ya seperti ini. Kemudian ES-nya kita mulai 0 karena ini masih 0. Ya, ES-nya 0, kemudian ini A. EF-nya kita peroleh dari dia kegiatannya berapa? Maksimal waktunya, waktu kegiatan per minggunya ternyata 2. Ya udah kita tulis di sini 2. Ini merupakan EF ya. Jangan lihat LS dan LF-nya terlebih dahulu. Kita kerjakan yang atas dulu, berarti ES dan EF. Setelah itu sama kita buat yang B dulu juga. Di mana ini activity name-nya adalah B. Kemudian ini tetap 0. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu dia waktunya berapa yang dihabiskan? 3 minggu. Ya. Nah, kita tulis di sini EF-nya 3. Sekali lagi jangan dilihat yang bawah dulu atau LS dan LF-nya. Ya, kita lihat yang pertama adalah ES dan EF-nya untuk masing-masing simbol. Setelah itu, kegiatan aktivitas C kita lihat aktivitas yang mendahulunya adalah A. Ya, maka karena aktivitas yang mendahulunya A, berarti C bisa diletakkan di sini. Ya, dengan panah ini dari A ke C. Nah, ES-nya karena ini EF yang terakhir, berarti ini kita tulis 2 di sini. Ini adalah simbolnya C, kemudian EF-nya diperoleh dari aktivitas yang tadi terakhir, yaitu 2. Berarti, nah, ini banyaknya aktivitasnya kita taruh sini, 2. Kemudian untuk mendapatkan hasil di sini berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Seperti itu. Berarti ini sama seperti yang tadi. Untuk mendapatkan EF berarti ES ditambah dengan waktunya, yaitu 0 ditambah 2 hasilnya 2. Seperti itu caranya. Setelah itu, aktivitas D. Aktivitas D bisa dilakukan ketika aktivitas A dan B sama-sama sudah selesai dilakukan. Ya, kita ketahui bahwa aktivitas A di sini ini ya, sehingga aktivitas D bisa kita taruh di sini. Ya. Aktivitas D bisa kita taruh di sini, kemudian kita berikan panah, ya, berikan panah seperti ini di sini. Ini boleh panah seperti ini ya, biasa. Kemudian tadi yang kita lakukan karena ini adalah ada 2 kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu ke D. Sementara itu kita harus menentukan ES dan EF-nya. Nah, untuk yang di atas atau untuk penentuan ES dan EF, kita akan melihat antara keduanya ini mana yang paling besar. Nah, di antara activity A dan activity B, yang paling besar adalah activity B. Sehingga yang kita tulis menjadi landasan dasar untuk penulisan ES di activity D, yaitu nilai yang paling besar, yaitu 3. Makanya kita tulis 3. Diingat-ingat untuk penentuan ES dan EF di activity selanjutnya, yaitu melihat, misalkan ini ya, misalkan aktivitas ini berdasarkan 2 kegiatan, ya, kegiatan aktivitas A dan aktivitas B, maka kita bandingkan dan melihat itu yang paling besar. Sementara ini dia yang paling besar adalah 3. Oleh karena itu ini tidak ada tanda panahnya, tetapi dia menggunakan aktivitas B yang ada tanda panahnya. Karena ES-nya atau dasar untuk penentuan jadwalnya
early start-nya dia mulai dari yang B. Kita tulis di sini 3. Sementara itu kegiatan D bisa dilakukan selama 4 minggu. Sehingga kita tulis di activity duration-nya yaitu 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Setelah D, ternyata kita akan mengerjakan E. Aktivitas E. Aktivitas E bisa dilakukan ketika dia mengerjakan C terlebih dahulu. C bisa diselesaikan sehingga C di sini ya. Selanjutnya E kita lanjutkan. Ini adalah EF di C, kita masukkan ke sini sama. Kemudian kegiatan atau durasinya berapa? E 4, kita masukkan di sini 4 ya. Sehingga ini 4 tambah 4 sama dengan 8. Seperti itu. Untuk F sama dia C ternyata ya butuhnya dengan durasi 3 minggu. Berarti kita taruh di atas. Di sini ini EF-nya kita jadikan ES di F. Di activity F. Kemudian dia durasinya 3 minggu. 4 tambah 3 sama dengan 7. Seperti itu. Sementara itu untuk G ternyata dia terdiri dari 2 kegiatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu D dan E. Nah, D dan E sama seperti yang tadi saya katakan bahwa bagaimana caranya untuk menentukan siapa yang boleh di sini ya, misalkan ya siapa yang boleh di sini. Ternyata kalau misalkan tadi EF-nya D dia 7, ini EF-nya E8 sehingga mana yang akan dipilih? Yang akan dipilih adalah yang paling besar yaitu EF di aktivitas E. Sehingga kita masukkan di sini activity F-nya. Ya, activity G-nya, sorry. ES di activity G. Ya, kita masukkan 8 dengan durasi G yaitu 5. Masukkan sini 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Ya, untuk activity G selesai, activity F selesai dan terakhir yaitu activity AH. Activity H yaitu dia didasarkan atas aktivitas yang mendahulunya yang harus selesai yaitu F dan G. F dan G terdiri dari 2 aktivitas ya yang harus dia selesai. Maka kita lihat antara aktivitas F dan G manakah yang paling besar aktivitas EF-nya. Nah, EF-nya ternyata yang paling besar dia ada di aktivitas G, sehingga kita akan memilih ES untuk aktivitas H yaitu di angka 13. Karena ini ya perbandingannya 13 dan 7. Kita 13 masukkan di sini. 13 ditambah 2 yaitu 15. 2 dapat dari mana? 2 adalah durasi dari activity tersebut. Nah, sekarang kita akan menentukan LF dan LS-nya. Ya, LF dan LS-nya itu ada di bawah. Kita mulai dari 15, kemudian di sini ini slack-nya kita tulis dia yang paling terakhir ya, yang sama dengan ini, sehingga ini ditulis 13. Setelah itu kita akan kembali ke G dan F. Nah, untuk G dan F ini akan sama ya. Jadi kalau misalkan 13 berarti dia dikurangi 3 di sini durasinya sama dengan 10. Yang ini 13 kurangi 5 hasilnya yaitu 8. Nah, sama kita masukkan ke sini masing-masing 8. Ini masukkan 8 juga. Ya, 8 kurangi 4, ini 4, 8 kurangi 4, ini 4. Ini berarti 10. Kan ini ada untuk menentukan activity C, ini ada 2 kegiatan ya. Ya, ada aktivitas di F dan aktivitas E. Manakah yang dipilih? Ternyata kalau misalkan untuk menentukan yang bawah ini dia yang paling kecil yang dipilih. Sehingga antara 10 dan 4 yang dipilih yang mana? Yang 4. 4 maka dijadikan seperti landasan penulisan LF di C yaitu berdasarkan atas LF di E. 4 masukkan sini, 4 kurangi 2 ini 2 ya. Nah, seterusnya ini sampai dengan di activity D. Activity D ke B. Nah, activity D ke B ini kita masukkan di sini 4. Kemudian ini activity duration-nya dikurangi yaitu 4 kurangi 3 sehingga diperoleh LS-nya 1. Nah, di sini untuk yang A kita masukkan ya.
ini terdiri dari dua aktivitas, ternyata harus milih antara C dan D, yang manakah yang akan dipilih. Sama seperti yang tadi diperlakukan untuk penentuan aktivitas C, yaitu antara F dan E, ini ternyata untuk A kita harus memilih antara C dan D. Nah, di C ternyata LS-nya dia bernilai 2. Untuk di D, aktivitas D, dia LS-nya bernilai 4. Nah, untuk yang bagian bawah atau penentuan LS, maka kita harus memilih nilai yang paling kecil. Antara 2 dan 4, manakah yang paling kecil nilainya? Yaitu 2. Sehingga 2 ini dijadikan LF pada kegiatan A. Ya. 2 kurangi 2, 0. Yang ini 4 kurangi 3, 1. Nah, sama seperti yang tadi, maka LS ini 0, yang di 0 dan 1 lebih kecil mana? Lebih kecil 0, sehingga ini dijadikan di sini 0 kurangi 0 sama dengan 0. Setelah itu kita akan menentukan slack. Yang nama slack tadi adalah LS kurangi ES atau slack LF kurangi EF. Nah, berarti ini, kalau misalkan ini slacknya berarti sama dengan 0. Ini slacknya juga sama dengan 0 ya. Ini juga sama dengan 0. Kemudian ini slacknya sama dengan 1. 4 kurangi 3, 1 ya. Setelah itu, ini slacknya ada berapa? Slacknya ini 4 kurangi 3 ya. Ini berarti 8 kurangi 7, hasilnya 1. Jadi LF kurangi IF. Kemudian ini 8 kurangi 8 slacknya 0. 13 kurangi 13 slacknya 0. 13 kurangi 7 slacknya 6. Dan ini slacknya 0. Oleh karena itu, kemudian kita akan menentukan jalur kritis. Jalur kritis maksudnya adalah dia yang memiliki slack 0. Slack 0 berarti dia pada A, C, E, G, dan H. Nah, A, C, E, G, dan H ini merupakan slack 0 yang merupakan kegiatan yang memiliki slack 0 sehingga dia disebut dengan jalur kritis dengan waktu yaitu 15 minggu. Nah, penundaan pengerjaan pada jalur kritis akan menyebabkan keterlambatan pada penyelesaian proyek. Jadi, ini kenapa dia memiliki slack? Ketika dia memiliki slack 0, maka penundaan di sini itu tidak diharapkan karena ketika dia mengalami penundaan, maka dia akan berpengaruh pada selesainya proyek tersebut ya. Kemudian penyelesaian proyek dapat dipercepat bila mempercepat kegiatan pada jalur kritis. Sementara itu ketika jalur kritis ini ternyata pada jalur kritis ini kegiatannya bisa dipercepat, maka juga akan mempercepat penyelesaian proyeknya. Nah, ketika waktu longgar atau slack terdapat pada kegiatan bukan jalur kritis, hal ini memungkinkan untuk merelokasi sumber daya kegiatan di jalur kritis. Ketika di sini slacknya lebih besar, maka bisa saja nanti direlokasi. Ya, direlokasi. Nah, ini dia estimasi waktu untuk PERT. Di mana di sini optimistic time atau A merupakan waktu kegiatan jika semuanya berjalan baik atau tidak ada hambatan, sedangkan pessimistic time merupakan waktu kegiatan jika terjadi hambatan atau penundaan yang melebihi semestinya. Nah, M itu sendiri adalah realistic time atau most likely time, merupakan waktu kegiatan yang terjadi bila dilakukan pada kondisi normal dengan penundaan waktu yang dapat diterima. Waktu kegiatan yang diharapkan memiliki formula T sama dengan A tambah 4M plus B dibagi 6. Dengan standar deviasi proyek atau sigma P sama dengan akar dari proyek variance. Ini merupakan formulanya ya, formula dari yang tadi untuk mengetahui waktu kegiatan yang diharapkan. Nah, misalkan diketahui bahwa untuk activity A dia memiliki optimistik 1, M-nya 2, kemudian pessimistiknya 3, maka diperoleh expected time-nya yaitu 2. Ya, dan selanjutnya ini bisa dikerjakan terlebih sendiri untuk yang ini, jadi teman-teman harus mencoba sendiri ya. Jadi misalkan diketahui berdasarkan activity A, dia diketahui nilai optimistiknya 1, kemudian most likely-nya adalah 2, pessimistiknya atau B-nya adalah 3, maka expected
expected time-nya waktu yang diharapkannya adalah 2. Diperoleh dengan formula A ditambah 4M ditambah B bagi 6. Berarti A-nya 1 ditambah 4 kali 2. 1 tambah 4 kali 2, 8 ditambah B. 8 tambah 9 tambah 3 ya. 1 tambah 8 tambah 3, 12 bagi 6 yaitu 2. Sementara itu variansnya diperoleh dengan rumus B min A dibagi 6 kemudian dikuadratkan. Ya 3 dikurangi 1 dibagi 6 kemudian dikuadratkan. Hasilnya yaitu, ini maksudnya 6 kuadrat ya. 6-nya yang kuadrat. Oh sorry, dua-duanya dikuadratkan, berarti karena ini ada di dalam kurung, berarti 3 kurangi 1, 2/6 kuadrat. 2-nya dikuadratkan jadi 4, 6-nya dikuadratkan jadi 36. 4 per 36 hasilnya 0,11. Semuanya dicari sama dengan aktivitas H. Nah, diperoleh sigma kuadrat P merupakan penjumlahan dari keseluruhan varians ya, yang telah dihitung tadi. Ini dijumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 3,11. Kemudian setelah diketahui 3,11 maka dicari standar deviasinya atau deviasi standarnya di mana merupakan akar dari sigma kuadrat P. Hasilnya adalah 3,11. Hasilnya adalah 1,76. Nah, yang ditanyakan berapa probabilitas proyek selesai 16 minggu? Jadi rumusnya Z merupakan waktu yang ditargetkan dikurangi waktu penyelesaian yang diharapkan, kemudian dibagi dengan sigma P-nya. Sigma P itu maksudnya adalah standar deviasinya ya. 16 kurangi 15 dibagi dengan 1,76. Diperoleh Z sama dengan 0,57. Nah, ini kok bisa hasilnya 0,2157? Kita akan melihat distribusi normal. Ya, distribusi normal nanti saya juga sisipkan lampirannya di sini ya. Diperoleh hasil dari distribusi normal yaitu 0,2157. Nah, ini 0,5 diperoleh dari mana? Ini kita lihat gambarnya. Ketika ini merupakan distribusi normal. Nah, ini tadi dia bisa diselesaikan dalam waktu 15 minggu. Artinya dia berada di tengah. Tetapi kita akan bertanya kira-kira berapa probabilitas proyek selesai 16 minggu. Maka diperoleh, karena ini ada di tengah, maka nilainya adalah 0,5. Sementara itu kita mencari di probabilitas proyek selesai 16 minggu diperoleh hasilnya 0,2157. Sehingga kita jumlahkan 0,5 ditambah besaran dari sini ya. Dari sini ini 0,2157. Hasilnya berarti 0,7157. Ya, penjumlahan antara dari 0 ke 15 week ini adalah 0,5 ditambah 0,2157. Hasilnya adalah 0,7157 atau sebesar 71,57%. Yaitu probabilitas proyek yang bisa selesai 16 minggu. Probabilitas proyek selesai 16 minggu sebesar 71,57%. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih.